Perempuan itu berteriak-teriak, meminta tolong, bang, kak, tempat kakek itu ada api, tolong kak, tolong bang. Semuanya terbakar, saya cuma selai sepinggangnya. Ya, cuma uang, surat-surat tanah, alhamdulillah bisa terselamatkan. Untuk sementara kami sekeluarga ini numpang tempat keluarga dulu. Ya. Tribuners, peristiwa kebakaran hebat yang melanda 22 ruko dan kios di Pasar Seluas, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, menyisakan puing-puing bangunan sisa kebakaran. Akibat peristiwa tersebut, dampak perekonomian terganggu. Tidak hanya itu, korban kebakaran juga mengalami kerugian material dan juga trauma mendalam akibat peristiwa kebakaran hebat itu. Saya Imam Maksum, reporter Tribun Pontianak, berkesempatan langsung menemui salah satu korban kebakaran di Pasar Seluas. Seperti apa kisah lengkap mereka? Saksikan Saksi Kata Tribun Pontianak. Kronologi kejadian kebakaran yang terjadi di Pasar Seluas sekitar jam 5 lewat, hampir maghrib. Saya lagi nyantai di depan warung. Tiba-tiba ada salah satu masyarakat yang lagi berbelanja di sebelah toko saya, di mana di situ awal terjadinya kebakaran. Singkat cerita, perempuan itu berteriak-teriak, meminta tolong, bang, kak, tempat kakek itu ada api, tolong kak, tolong bang. Mendengar ada api, karena saya juga salah satu pemadam, jadi saya langsung mengambil tindakan, lari ke masjid mengambil apar. Setelah mengambil apar, setelah apar saya on-kan, siap pakai, saya berlari menuju TKP. Begitu masuk ke dalam rumah atau ruko terjadinya kebakaran tersebut, saya membuka tirai di wilayah dapur. Saya melihat api sudah membesar. Dengan secepat spontan, sebenarnya saya tembakan apar yang saya pegang tadi. Karena kondisi api telah membesar, jadi saya menyerah. Sepintas pikiran saya, karena tidak mampu menggunakan apar, saya lari ke kantor pemadam. Lari ke pemadam, mau mengambil mobil, mau mengambil damkar dengan niat untuk menyemprot pakai air. Ternyata setelah sampai di kantor pemadam, karena panik atau apa, kunci mobil itu dalam perasaan saya itu kunci mobil itu tidak ada. Tapi kata kawan-kawan kunci mobil itu ada, mungkin karena saya panik kan. Melihat kunci mobil tidak ada, saya spontan ngambil selang. Ambil selang karena saya juga ada menyiapkan robin di rumah standar pemadam dengan niat cepat untuk menembakkan air ke TKP. Ternyata keinginan saya itu tidak sesuai dengan keinginan saya. Alat yang saya telah siapkan sebelum-sebelumnya, saya ada salah satu alat itu tidak dapat saya cari. Akhirnya saya lari lagi ke ruko saya untuk menyelamatkan barang-barang saya. Akan tetapi api telah membesar. Api telah membesar. Jadi saya dengan spontan cuma bisa menyelamatkan KTP, sedikit uang sekitar 200-300 sama voucher yang saya jual. Setelah itu baru ada pemadam, saya pun ikut memadamkan api tersebut. Bang, tadi kan abang sempat masuk ke dapur di titik pertama tadi ada api. Abang melihat api itu di bagian kompor atau udah merembet ke mana-mana ya? Ketika saya masuk ke TKP, saya membuka tirai, saya melihat api itu udah menyeluruh di atas, menyeluruh di atas. Intinya. Sampai saya melihat tuh tetesan-tetesan mungkin dari pakaian atau barang-barang yang mudah terbakar. Sampai saya kena percikan apinya sampai luka bakar, walaupun tidak serius kan. Demikian, Pak. Oke. Berarti
bagaimana api itu cepat membesar bang setelah tadi mobil pemadam kebakaran datang? Nah, kan abang udah pasrah lah ibaratnya kan. Ya. Nah, itu bisa digambarkan bang situasi seperti apa kondisi api yang dengan cepat merembet ke ruko-ruko yang lainnya. Kalau saya lihat sepintas kebakaran yang telah berlaku kan, berhubung TKP rumahnya atau rukonya itu terbuat rata-rata dari kayu, deknya apa, triplek, atas bawah papan. Disitulah salah satu membuat api lebih cepat membakar ruko tersebut. Kalau untuk situasi warga, kepanikan masyarakat, bisa abang gambarkan nggak bang mengalami itu bang? Kalau kepanikan masyarakat, ya kebanyakan ada juga yang nonton, ada juga yang hilir-hilir mudik, ada juga yang membantu. Kadang-kadang ada yang membantu tapi kan tidak sesuai standar pemadam. Kadang ngambil nozzle, kadang ngambil selang pemadam itu tidak sesuai dengan standar lah, anunya kan standar pemadam. Kadang kepala ke lain, ujungnya ke lain, jadi merepotkan para pedamkar. Kalau untuk sumber air bang, kemarin tidak ada masalah, tidak ada kendala ya? Sumber air kemarin alhamdulillah tidak ada kendala, karena ramainya pemadam, ramainya masyarakat kan menunjukkan sumber air. Kebetulan sumber air kan tidak jauh dari TKP. Bang, bisa disampaikan juga bang, berapa kira-kira taksiran kerugian yang abang alami bang? Kalau untuk ruko abang sendiri bang? Kalau tafsiran kalau untuk ruko saya, kalau bangunan mungkin di atas 1 M. Ya, kalau dengan bangun-bangunannya kan. Tadi abang menjual apa, Voucher, toko buku, kan lengkap dengan barang-barang semuanya kan. Itu kan tempat langsung, itu kan ruko sekalian tempat saya tinggal. Ya, ada kulkas, ada mesin fotokopi, elektronik abang. Elektronik. Sempat diselamatkan atau terbakar juga bang? Semuanya terbakar. Saya cuma selai sepinggangnya. Ya, cuma uang, surat-surat tanah, alhamdulillah bisa terselamatkan. Terus sementara abang di mana tinggalnya sekarang? Untuk sementara kami sekeluarga ini numpang tempat keluarga dulu. Ya. Oke Bang Iwan, mungkin ada harapan Bang setelah kejadian ini, apa yang abang maknai dari kejadian ini, kemudian apa harapannya untuk pemerintah desa atau pemerintah kabupaten Bengkayang, siapa? Hikmahnya yang saya ambil, segala sesuatu itu milik Allah. Apa yang Allah titipkan pasti Allah ambil. Dan untuk harapan saya sebagai salah satu korban kebakaran kepada masyarakat, kepada pemerintah, semoga pemerintah peduli kepada kami-kami ini korban dari kebakaran. Karena kami yang korban ini ada yang tidak sama sekali membawa pakaian, tidak sama sekali, karena tempat kami sudah habis semua, habis ludes semua. Jadi harapan kami dari pihak pemerintah bisa membantu kami baik segi makanan, pakaian, bahkan kalau bisa tempat kami usaha itu dibantu juga. Minta bikinkan ruko baru lah istilahnya. Bang, kalau untuk tadi kan pakaian ya, seragam, termasuk seragam anak sekolah abang juga ludes ya? Habis semua ya, Pak. Anak ada berapa Bang? Anak 4 bukan 5, 4. Anak 4? Ya, anak 4. Bisa disebutkan Bang? Yang sulung itu usianya 21 tahun. Kalau nomor 2 itu 18 tahun. Yang nomor 3 itu 12 tahun. Yang nomor 4 itu masuk 8 tahun. Oke. Untuk anak abang yang yang masih usia sekolah tadi Bang, gimana Bang seragam sekolahnya nanti? Kan nanti mau sekolah seperti apa? Ya, kalau anak saya untuk seragam sekolah itu yang nomor 4 sama nomor 3 sama nomor 5 ya, kelas 6 dengan kelas 3 itu yang seragamnya habis semuanya. Kalau yang tua itu habis juga pakaian, cuman dia lagi ikut UT. Kuliah ya. UT ya. Itu gimana Bang? Kemarin Saya ada di toko, di kasir kita sendiri sedang layan ke konsumen kan, konsumen. Biasalah jam 5 itu kan konsumen padat, antrian kan gitu. Tiba-tiba ada yang berteriak minta bantu bahwa ada di rumah nomor 4 dari saya ini
mulai asap itu mulai keluar. Jadi saya coba keluar lihat, memang betul ada. Nah, karena pelanggan juga banyak, kita kan tidak fokus juga kan, kita tidak fokus. Kemudian keluar masuk. Si pelanggan itu rupanya dia udah belanja ke toko kain itu dilayani oleh ibu itu katanya nggak tahu lah katanya lagi sedang masak. Menurut informasi si pelanggan yang mau beli baju dan beli sendal di tempat ibu itu. Nah, lalu ketika lihat itu, ibu ini mungkin lupa lah kali ya bahwa tempat masak dia itu hangus, jadi menimbulkan percikan api gitu. Dan kejadian itu menurut cerita si pelanggan yang membeli di toko kain itu tadi, dia minta tolong, akhirnya orang pada berhamburan keluar, lihat api sudah membumbung. Nah, kita juga enggak tahu mereka sih ini ya, belum positif juga karena simpang siur arah. Pak, tapi yang jelas api itu memang itu dari arah sana Pak ya? dari arah toko kain. Toko kain. Ya, karena saya keluar lihat asap sudah membumbung. Nah, saat Bapak keluar, Bapak sudah melihat asap membumbung Pak ya? Ya. Nah, saat itu yang Bapak lakukan apa Pak? Apakah menyelamatkan barang Bapak atau? Tidak, saya sifatnya tenang aja. Jadi saya pikir kan ada pemadam. Seluas kan ada 2 unit pemadam dekat sini, 50 meter posnya di lokasi saya ini di pasar ini. Jadi rupanya yang satu itu tidak berfungsi, pemadam yang satunya macet, mesin mobilnya macet, tidak bisa jalan. Yang satu aja bisa berjalan. Nah, 5 menit kemudian setelah kebakaran itu berlangsung, keluarlah pemadam itu. Mereka mulai beroperasi, menyemprot di rumah yang samping toko kain ini. Saya agak lega lah kan, agak lega. Setelah itu berselang 10 menit mereka nyemprot, itu mesin pemadam ini, mesin sedot air itu mati, macet. Start ulang-ulang nggak mau. Ada sekitar 10-15 menit gitulah macetnya. Nah, kalau kita lihat kan kejadian ini karena pemadam ini mati macet, ya kan? Lalu api itu mulai merambah ke toko kita. Ke samping dan ke arah ke belakang dan ke toko kita. Nah, melihat itu saya segera ambil sikap tutup aja pintu. Yang sebelah depan sana, sebelah terminal sudah saya tutup. Tinggal yang sebelah jalan raya ini yang belum, jalan raya induk ini. Nah, orang-orang pada mau menyelamatkan barang, tapi saya bilang tidak. Karena kejadian masa lalu juga bukan menyelamat, malah bawa kabur barang gitu kan. Nah, itu banyak. Jadi Bapak tutup toko Bapak sama ada berapa toko Bapak Pak? Toko saya kan 3-4 pintu. Tapi dia satu ruko, tapi cuma dia ngadapnya semua ke jalan. Nah, pintunya banyak gitu kan. Berdempetan. Nah, ini. Nah, ini. Ya. Nah, lalu ketika ada anak buah saya, ponakan segala macam datang, termasuk Pak Kade datang, termasuk Pak Dewan, ya Dewan itu keluarga kita juga. Dia bilang, Om, buka aja pintu, kami menyelamatkan beberapa yang bisa kami selamatkan dengan orang-orang. Jadi kita yakin kita buka, mereka selamatkanlah beberapa orang. Sekitar 10% lah dari barang yang hangus sekarang terselamatkan. Diselamatkan 10%? Ya, 10%. Apa-apa aja tuh Pak? Macam-macam lah pokoknya, dari mulai alat elektronik, alat-alat bangunan, ya kan. Kita dagang sembako dengan elektronik, campur-campuran. Yang diselamatkan utama elektronik dulu ya. Nah, elektronik, Shinso dan lain sebagainya, barang-barang yang sifatnya, kemudian kulkas ini, itu kan selamat semua nih. Oh, itu barang-barang Bapak ini. Nah, kulkas, es krim itu Pak ya? es krim, ada 5-6 box itu semua selamat. Kita tarik semua. 6 lemari es krim tarik. Orang-orang udah pada bantu juga, makin ramai gitu kan. Nah, tapi api itu makin karena dibantu oleh angin yang kuat, makin cepat merembet ke toko kita. Kondisi kemarin gimana Pak? Hujan kah atau ada angin aja? Hujan memang, tapi tidak hujan gerimis, basah baju aja pun tidak basah gitu kan. Baju pun tidak basah. Jadi sulit gitu. Jadi saya pikir rasanya gimana gitu ya. Saya pasrah aja kan. Gimana lah, api sudah merambat ke situ dan kemudian kita akhirnya
Yang lain juga melarang saya masuk ke toko lagi, kita udah pada keluar. Jadi yang lain dulu udah pada bantu datang. Nah, sementara nunggu dari informasi yang kita dengar, dari teman sesama pebisnis kita di Bengkayang bahwa sudah meluncur 2 unit pemadam dari Bengkayang. Saya katakan berapa lama dia katanya masih di Ledo. Kalau masih di Ledo dengan kondisi rumah sekarang udah hampir mau habis, mereka tidak akan bisa menyelamatkan lagi dia bilang dengan teman itu. Dan dia pun mana mungkin kan dari 2 jam dari sini ke Bengkayang. Api ini makan pasar juga 2 jam juga lamanya, udah habis sampai ke ujung sana. Jadi terhitung mungkin sekitar 22 buah ruko. 22 ruko ya? Iya. Pak, api berhasil dijinakan sekitar jam berapa semalam Pak? Api itu sekitarnya sejak rumah ini sudah habis terbakar. Sudah rata semua. Sudah tidak ada yang dikatakan jinak. Rumah tidak ada yang diselamatkan. Jam berapa itu? Jam 2, jam 1, jam gitu lah. Jam 11 gitu lah. Jam 11-an ya? Tapi bentar ya, dari jam 5, setengah 6, 2 jam kemudian, belum, jam 9 gitu. Jam 9-an lah Ya, ya? jam 9. Sudah habis gitu ya? Sudah habis. Kalau untuk kondisi, kan tadi ada pemadam ya yang datang, tapi tadi ada alat yang rusak, lalu menunggu pemadam yang lain itu jam berapa baru datang Pak? Ya sekitar jam 9, jam 8 lewat sedikit, jam 9 gitulah. Ini sudah habis terbakar baru mereka datang gitu. Pemadam yang dari Sambas 1, yang dari Bengkayang 1, dengan anggotanya 15-an. Yang Bengkayang itu 20, saya lihat anggotanya. Yang Sambas itu sekitar belasan. Ya. Oke. Pak, sementara nunggu pemadam itu warga masih berupaya dengan alat seadanya enggak Pak? Oh iya, memang di sini sih luar biasa sih kalau kita lihat. Luar biasa bantunya, cuma dalam hati orang kan kita tak tahu, kita sibuk, ada yang pura-pura bantu, barang lari kemana gitu kan. Pastinya Bu, mungkin Pemda akan lihat akan dibangun ulang atau seperti apa Bu? Oh iya, ini karena terus terang tahun ini kan tahun efisiensi juga, tetapi kita akan berusaha untuk menyampaikan terkait masalah kebakaran ini. Mudah-mudahan nanti baik dari pihak terkait, yaitu BPBD Kabupaten Bengkayang, kemudian biar pihak BPBD Kabupaten Bengkayang bisa berkoordinasi lagi dengan BPBD Provinsi sehingga barang ini bisa kita atasi bersama, seperti itu. Untuk ruko yang di sini Pak, ada 21 buah. Ditambah 1 kantor perhubungan itu jadi 22 orang. Nah untuk warga yang mengalami musibah kebakaran ini, ada 2 warga yang memang mengungsi di tempat keluarga yang lain. Kebetulan mereka itu kan tidak punya rumah di sini. Kalau yang lain-lainnya, ini adalah tempat usaha mereka. Habis berjualan mereka akan pulang. Dan yang tidak memiliki rumah, dia mengungsi ke tempat keluarganya juga Pak. Demikian. Artinya warga tadi ini juga sudah ini ya maksudnya juga dikumpulkan lah untuk yang para korban tadi itu ya? Iya, siap. Cuman jiwanya aja yang kami belum tahu Pak. Karena memang hari ini saya sudah bilang dengan Pak Kades, silakan nanti karena kita sudah tahu ini ada 22 ruko yang punya musibah kebakaran, tinggal nanti dihitung per 1 rukonya itu ada berapa jiwa, biar kita bisa menyampaikan kepada pihak BPBD Kabupaten. Seperti itu Pak. Ada lagi Bu, harapannya Bu, seperti apa Bu nanti langkah berikutnya setelah ini Bu? Harapan saya sih Pak ya, karena memang di sini terus terang, di sini lah tempat mereka cari usaha makan. Kalau bisa pihak pemerintah, baik dari pihak pemerintah Pemda Kabupaten Bengkayang, bahkan sampai ke pihak pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, terutama untuk Pak Bupati Bengkayang, agar hal ini nanti akan ditinjau kembali, dan kalau bisa secepatnya pasar ini akan dibangun kembali Pak, agar perekonomian mereka di sini secepat mungkin akan dipulihkan kembali. Sebelumnya memang lokasi pasar ini sentral Bu ya dalam menumbuhkan ekonomi di seluas ini Bu. Iya siap, betul. Pas kebetulan juga rata-rata toko-toko yang kebakaran ini adalah termasuk toko-toko yang besar. Toko-toko yang besar Pak. Tribuners, para korban
kebakaran yang menghanguskan 22 ruko dan kios di Pasar Seluas, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, memerlukan bantuan dan uluran tangan pemerintah daerah maupun pihak berwenang lainnya. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.